Pada pertemuan ini akan saya bahas tentang sifat-sifat logaritma dengan menggunakan metode belajar AVID, Audio Visual Tutor, di mana langkah pertama saya jelaskan teori singkat dan soal pengantar. Bisa kamu ulang untuk memahami teori ringkas dan soal pengantar ini. Bisa kamu catat rumusnya dulu, kamu pause rekaman ini. Lalu setelah saya jelaskan teori singkat dan soal pengantar, saya berikan soal latihan, kerjakan sesuai dengan waktu. Setelah waktu selesai, maka kalian koreksi jawaban kalian. Lalu bagaimana penguasaan kalian terhadap materi ini? Jika masih kurang, maka ulangi lagi. Dengarkan video ini dari langkah pertama. Tapi kalau sudah bagus, silahkan berlanjut dengan soal-soal yang lebih tinggi ya. Bisa soal dari sekolah, soal ujian sekolah, soal ujian nasional, soal UTBK, soal ujian mandiri, UGM, UI, dan Undip. Kalian bisa bergabung pada Margo Study Club, privat les kelompok belajar dan kerjasama sekolah, baik offline maupun online, sehingga penguasaan materi kalian akan jauh lebih bagus. Baik ya, kita mulai dari teori ringkas. Apa itu logaritma? Operasi matematik mencari pangkat. Berapa sih pangkatnya? Itulah logaritma. Jadi kalau ada 10 log 100, itu artinya 10 tuh dipangkatin berapa biar 100? Jawabannya adalah pangkat 2. Jadi 10 log 100 itu 2, tidak lain karena 10 pangkat 2 itu 100. Untuk yang 10 basisnya, bilangan yang di atas 10, kadang-kadang nggak perlu ditulis ya. Jadi log 100 itu 2. Jadi kalau dengan singkat, apa itu logaritma? Logaritma itu adalah kiri berpangkat kanan itu menjadi tengah. Kiri pangkat kanan tengah. Itulah logaritma. Jadi kalau saya tuliskan, misalnya A log B adalah C, artinya kiri pangkat kanan, A pangkat C adalah B. Karena ini pangkat, berarti A dan B ini harus positif, lebih gede 0. Tapi A-nya tidak boleh 1 ya. Kalau C-nya ini bisa positif dan bisa negatif. Tidak ada ketentuan. Lalu operasi yang terjadi akan memenuhi 10 sifat ini. Kali jadi tambah, bagi jadi kurang. Seperti pangkat. Kali jadi tambah, bagi jadi kurang. Pangkat boleh keluar. Pangkat kanan di atas, pangkat kiri di bawah. Kanan buat atas, kiri buat bawah, kayak tangan. Itu asalnya dari logaritma. Lalu dia bisa dicoret kalau dikalikan. B dan B bisa kecoret. Lognya juga, tinggal ujung-ujung. A log C. Demikian juga kalau pangkat. A log A bisa kecoret, log kecoret. Jadi tinggal B saja. Jadi pangkat dan kali bisa dicoret. Lalu logaritma bisa diubah ke dalam basis yang berbeda. Ini bilangan berbeda tapi harus sama ya. Yaitu kanan di atas, kiri di bawah. A log B itu kebalikan dari B log A, jadi seper. A log A itu 1, dialog dia itu 1, dan dialog 1 itu 0. Inilah teori ringkas, ringkasan rumus dan prinsip-prinsip dari logaritma. Nah, prinsip ini nanti kita gunakan di dalam membahas soal. Gitu ya, teori ringkasnya, ringkasan rumusnya bisa kalian mengerti dan pahami. Kalau sudah, kita ke soal pengantar. Mulai dari yang sederhana, 32 log setengah. Bagaimana ini? Ini kan 32 ada duanya, 2 pangkat. 2 juga ada 2 pangkat. Maka kita buat saja bilangan berpangkat. Dengan menggunakan sifat logaritma, nanti akan dapat. 32 itu adalah 2 pangkat 5, setengah itu adalah 2 pangkat min 1. Masih ingat, pangkat kanan taruh atas, pangkat kiri taruh bawah, 2 log 2 itu 1, bisa langsung hilang, sehingga min 1/5. Kalau nggak ada pangkat, maka kita buat kali dan bagi. Kalau bagi jadi kurang, kalau kali jadi tambah. 0,008 kan 8 pangkat 1000. 8 itu 2 pangkat 3, ini 10 pangkat 3, pangkatnya keluar, 2/10 itu 1/5 pangkat 3. 3-nya turun,
1/5 pangkat min 1, min 1-nya turun, 5 log 5 itu 1, berarti jawabannya adalah min 3. Bisa. Lalu 1/3 itu 3 pangkat min 1, 81 itu 3 pangkat 4. Oke, pangkat kanan di atas, pangkat kiri di bawah, 3 log 3 kecoret, berarti menjadi min 4. Bisa ya? Ini untuk soal yang sederhana. Kita ke soal yang lebih sulit, kita bikin pangkat, kali, atau bagi. Oke, 25. Ini kita ganti dengan 5 berpangkat 2. 16 kita ganti 2 pangkat 4. Pangkatnya turun, 5 lognya bisa kecoret, tinggal ujung-ujungnya saja. 2 log 2 itu 1, berarti jawabannya adalah 8. Kita bikin kali. 243 kali 8, 27 3 pangkat 3, 23 pangkat 3, kali jadi tambah, berarti menjadi 2 log 3 ditambah 2 log 8, 2 pangkat 3, 3/3 itu 1, dan ada 2 log 3 minus 2 log 3 habis, 3-nya turun, 2 log 2 itu 1, berarti jawabannya 3. 1/b itu b pangkat min 1, 1/c kuadrat c pangkat min 2, dan seterusnya. Pangkatnya dikeluarkan dan bb habis, cc habis, dd habis, ee habis, tinggal ujung-ujung a log a. A log a itu 1, berarti kalikan semua, minus 120. Bisa ya? Sambil kamu jalankan, dikotret, dimengerti, ditulis ulang, itu akan lebih masuk. Oke, kita ke soal yang lebih sulit. Ada perkalian pembagian, ada bentuk kuadrat. Akar itu pangkat setengah. Jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah, pangkat 1/2. Lalu 18 itu 2 kali 9, akar itu pangkat setengah, pangkatnya boleh keluar, berarti 3/2, keluar setengah, keluar 2. Ini adalah log 2 ditambah log 3 pangkat 2. Lalu kanan di atas, kiri di bawah dengan basis 10, log 6 pangkat setengah, log 3. Log 3-nya boleh dicoret. 1/2 log 2 ditambah log 2, 2/2, pun juga log 3. Log 2 kali log 3, log 6. Log 6 kecoret, jawabannya 5. Bisa ya? Ini pangkat boleh kecoret, 3 log kecoret, berarti tinggal 2. 25 itu 5 berpangkat 2. Ini gunakan rumus di SMP dulu. A kuadrat min B kuadrat menjadi A min B, A plus B. Log itu kalau dikurang jadi dibagi, 9 kali 5 dibagi 5 itu adalah 9. Dan 9 5 kali 5. Log itu kalau ditambah dikali, 5 kali 5 itu 25. 9 itu 3 pangkat 2. Oke, 925 itu adalah 3 kali 5 pangkat 2. Oke, 2-nya kalau begitu bisa ditendang keluar. Ini 2-nya kecoret 1. 3 log 3 itu 1. 2-nya masih ada keluar, ya, yaitu 3 log 1, 3 log 5. Habis, berarti tinggal setengah. Coba dipahami sekali lagi, ditulis ulang, dirasakan sehingga sampai benar-benar dimengerti. Oke. Berikutnya, mengubah-ubah logaritma. 2 log 5, yang diketahui 2 log 3 dan 3 log 5. Maka ingat tadi, kanan di atas, kiri di bawah dengan basis 3. Soalnya banyak 3 yang sama. 3 log 5 sudah ada B, 3 log 2 kebalikan 2 log 3, berarti 1/A, 1 naik ke atas. 75 itu dapat diganti 3 kali 25, 6 diganti 3 kali 2, 3 log 3 itu 1, 2-nya boleh keluar sehingga menjadi persamaannya 1. Ditambah 3 log 5 itu adalah 2B, dan di sini 3 log 2 itu kebalikan 2 log 3. Kalau dikalikan A atas dikalikan A di bawah, maka menjadi bentuknya seperti ini dan A-nya dikeluarkan.
sehingga hasilnya adalah A 1 plus 2B 1 plus A. 120 itu adalah 3 kali 40, 93 berpangkat 2, 2-nya turun jadi setengah, 3 log 3 kali 40, yaitu 3 log 3, 3 log 40, 40 itu adalah 5 kali 8, berarti 1, 3 log 5, 8 itu 2 pangkat 3. Oke, sehingga bisa dibuat menjadi setengah, 1, 3 log 5 itu adalah B, 3-nya keluar, 3 log 2 itu adalah 1/A. Berarti jawabannya setengah, setengah B, lalu dikalikan dengan 3/2A. Saya ulangi, 3/2A. Itu jawabannya. Oke. Terakhir, sebelum kalian berlatih dengan soal latihan, ini 5 soal yang terakhir, biasanya aplikasinya di fisika. Sebuah truk melintas taraf intensitas, berarti ini sebagai TI, T70. I0-nya 10 pangkat min 12. Yang ditanya berapa I-nya? Berarti 70 sama dengan 10 log I0-nya min 12. Oke, min pindah ke atas jadi plus. 10 dengan 70 kecoret, berarti jadilah 7. Dan kita buat persamaan logaritma. 7 itu berarti log 10 pangkat 7. Lognya kecoret, plus pindah jadi min, berarti intensitasnya adalah 10, 7 dikurang 12, min 5. Satuan intensitas itu dalam watt per meter persegi. Itulah 5 soal pengantar. Ya, bisa kamu ulang video rekaman soal teori pengantar ini, dan kalau sudah kalian pahami, maka silahkan kerjakan soal latihannya. Ini ada 15 soal, oke, dalam waktu 20 sampai 30 menit kamu kerjakan. Ya. Nah, jadi bisa kamu pause rekaman ini. Setiap lembar slide ini akan saya berikan waktu 4 detik. Oke, dan saya ganti slide berikutnya. Baik, setelah kalian coba, kalian bisa mencocokkan dengan kunci jawaban untuk pertemuan ini, dan kamu bisa mendapatkan untuk melihat sejauh mana penguasaanmu. Lihatlah berapa nomor yang benar. Kalau kamu benar sekitar 14 atau 15 soal, berarti sudah luar biasa, sudah excellent. Kalau kamu benar 12 sampai 13 soal, sudah bagus. Tapi kalau hanya benar 9 sampai 11 soal, hanya sedikit di atas rata-rata. Dan kalau benar 5 sampai 8 soal, itu masih rata-rata. Tapi kalau mengerjakan bisa benar kurang dari 5, berarti itu di bawah standar rata-rata. Makanya kalian kalau masih mendapatkan nilai average atau below average, silahkan berlatih lagi terhadap soal tersebut. Ya, kalau kamu sudah cukup bagus, oke, kesalahannya dilihat, dan ini coba akan saya bahas 15 soal tersebut. Baik ya, kita mulai dari pembahasan soal latihan. Soal nomor 1, pengertian logaritma. Kiri pangkat kanan itu tengah, berarti artinya adalah kiri P pangkat kanan 5 itu tengah 12. Itu definisi logaritma. Ya. Nomor 2, ini ada bilangan berpangkat, maka kita buat bilangan berpangkat, yaitu 93 berpangkat 2. 27 3 berpangkat 3. Pangkat kanan di atas, pangkat kiri di bawah, dialog dia itu 1,
berarti dapatlah jawaban min 3/2. Ya, yaitu jawaban yang E tersebut. Oke. Nomor 3. Semuanya ada duanya. Akar itu pangkat setengah. 8 itu 2 pangkat 3. 2 itu 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat min 1 dikalikan setengah, berarti min setengah. Tahu ya 2 min setengah ya. Lalu pangkat kanan di atas, kiri di bawah, 2 log 2 itu 1. Sehingga dapatlah nilainya menjadi 6 ditambah setengah. 6 setengah, yaitu jawaban yang A. Oke. Kita ganti semuanya dengan perkalian bilangan, yaitu 10 tidak lain dari 5 dikalikan dengan 2 dikali itu ditambah itu dikali, dan dibagi dikurang itu dibagi, berarti 10 kali 12 dibagi 15 itu 8. 8 2 pangkat 3, 3-nya turun, 2 log 2 itu 1, seperti jawaban D tersebut. Oke. Berikutnya semuanya kita nyatakan dalam bilangan berpangkat dengan rumus sifat tadi, yaitu 25 5 pangkat 2, 2-nya turun. Oke. 81 3 pangkat 4, 4-nya turun. Lalu 4 2 pangkat 2 karena di kiri turun jadi setengah. 36 2-nya turun, 4 2 pangkat 2. Sehingga 55 log boleh kecoret. Dia log dia itu 1. 3 log 6, 3 log 2. 2-nya boleh keluar. Oke, sehingga menjadi 6 adalah 3 kali 2. 3 log 2 kurang 3 log 2 habis. 3 log 3 itu 1. Berarti jawabannya adalah 17 dibagi 4, yaitu jawaban B. Oke. Berikutnya semuanya mengandung unsur 2. Ini ada A kuadrat min B kuadrat, dapat diganti A plus B dengan A min B. Akar itu adalah setengah, setengahnya boleh keluar. Lalu 18 2 itu boleh diganti dengan akar gitu. Ini bisa juga 18 dibagi 2 ya. Ini 18 kali 2. Ini dipecah 9 juga boleh, nggak ada masalah. Oke. Lalu menjadi 3 log 3 itu 1, dan ternyata akan menjadi kecoret persis mendapatkan seperti bentuk 1 plus 3 log 2. Berarti jawabannya adalah 1/8. Oke. Berikutnya ini dibikin 2 pangkat 2, itu dibikin 5 pangkat 2. Sesuai tadi bahwa pangkat yang sama boleh kecoret. Oke. Maka ini pun juga bisa naik ke atas, ya. Nah, jadi diganti persamaan itu. Jadi yang sebelah kiri ini dapat. Oke. Kemudian yang sebelah kanan ini kita ganti, dapat bilangan. Sedangkan yang paling kanan kita dapat ganti itu. Jadi yang sebelah kiri ini merah, yang tengah itu biru, yang kanan itu hijau. Sehingga kita tambahkan menjadi mendapatkan jawaban yang A, 23. Oke. Next, yang tanda-tanda begini mungkin bisa diabaikan dulu, ya. Ini bisa kita keluarkan 3-nya sesuai tadi menjadi A min B dan A plus B. Ya, ini pun juga begitu, boleh ditendang keluar persamaannya, 3-nya keluar, ya, dan ternyata mendapatkan bilangan yang sama, yaitu ketemulah di sini menjadi 3 plus 3 log XY, jawaban yang A tersebut. Hati-hati, ini soal sulit ya, jadi bisa kalian pahami dengan mudah. Oke. Berikutnya nomor 9, ini tentunya kita bikin kali. 450 itu 4,5 kali 100, kali itu jadi tambah, log 100 itu 2. Berarti jawaban C. Ini juga gitu, 25 itu 5 pangkat 2, 81 itu 3 pangkat 4, kanan di atas kiri di bawah, 3 log 5 itu kebalikan 5 log 3. Berarti menjadi 2/P. Berikutnya ini juga seperti itu, 375 itu dapat dibuat kali, yaitu 3
kali 125. Pangkat itu boleh keluar, log 3 sudah ada, log 5 sudah ada, tinggal dikali saja. Jadi ketemu jawaban yang E. Lalu kita bikin kanan bagi kiri. Basisnya ambil 2. 120 itu adalah 10 kali 12. 12 itu 4 kali 3. 6 itu 2 kali 3. Berarti sudah saya bisa nyatakan semuanya ke dalam X, ke dalam Y, dan 2-nya turun. Sehingga persis seperti jawaban yang A tersebut. Oke. Nomor 13, kita buat definisi tadi, kiri pangkat kanan itu tengah. Berarti ini adalah A log B itu 4, B log A berarti kebalikannya. Berarti 4 dikurang 1/4, 3/4. Nomor 14, kita kalikan silang. Oke, turun ke bawah, pindah ke atas. Dan sifat log itu kalau ditambah akan menjadi kali. Ya, sehingga persamaannya menjadi kiri pangkat kanan itu tengah. Karena ini dikuadratin, maka juga dikuadratkan. Berarti tinggal 2 pangkat setengah. Pangkat setengah itu akar. Berarti jawaban B. Oke. Berikutnya, logaritma itu persamaan kuadrat. Kiri kuadrat, 2 kali kiri kanan, kanan kuadrat. Log itu kalau dibagi jadi dikurang. Oke, dan kita gantikan. X kuadrat 4Y kuadrat itu diganti 12XY. Kita satukan dalam XY. Log itu kalau dibagi adalah dikurang, tinggal 16 dibagi 8, 2. Berarti jawabannya adalah log 2. Itulah kira-kira pembahasannya ya. Kalau kalian sudah bagus, silakan berlanjut ke soal-soal yang lain. Dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa gunakan layanan konsultasi belajar. Saya akan jawab ya pertanyaan kalian, bisa melalui WA atau melalui Line. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya tentang logaritma, yaitu tentang fungsi kuadrat. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.